tanam jagung panen sapi itu seperti apa? Itu kan tidak masuk akal. Tanam jagung tapi panennya sapi. Kalau saya tanam ubi panennya kerbau bisa tidak ya? Kok kadang-kadang jadi bingung juga ya pemimpin kita di daerah ini. Halo, jumpa lagi bersama saya di Kanal Timur. Baru-baru ini masyarakat NTT sempat dihebohkan dengan tindakan Gubernur NTT yang terkesan anti kritik. Jadi Gubernur NTT ini melaporkan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAKSI Bapak Alfred Baun ke kepolisian, dan laporan ke Polda NTT itu dilakukan oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Alexson Lumba. Karena diduga Bapak Alfred Baun ini telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bapak Gubernur NTT Victor Bongtilo Laiskodat. Padahal seperti yang kita kutip dari berbagai media online, tidak ada satu statement pun yang menyerang pribadi Bapak Victor Bongtilo Laiskodat. Sama sekali tidak ada. Kalau teman-teman semua cek di media online, Bapak Alfred Baun ini hanya mengkritisi setiap program kerjanya Gubernur NTT, mulai dari ikan kerapu, tanam jagung panen sapi, soal stunting, soal kelor, itu yang dikritisi. Dan terkait dengan anggaran 1 triliun itu yang dikritisi oleh Bapak Alfred Baun. Tidak ada narasi atau statement-statement yang mengarah pada ujaran kebencian atau pada pencemaran nama baik atau menghina Bapak Gubernur NTT. Itu sama sekali tidak ada. Dan baru kali ini terjadi seorang gubernur bisa dengan bangga dan hebatnya memenjarakan rakyatnya, melaporkan atau mempolisikan rakyatnya. Ini berbeda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Seorang presiden sekelas presiden di tingkat nasional, setiap kritikan beliau terima dengan legowo, karena memang Indonesia adalah negara demokrasi. Dan kritik itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja kerja ke depannya. Tapi ini berbeda dengan Gubernur NTT. Dikritik malah dilapor ke polisi. Ini sama saja dengan membungkam kritik. Ini sama saja dengan Gubernur NTT itu anti kritik. Yang menyerang beliau seenaknya, segampangnya beliau laporkan ke polisi. Ini sangat berbahaya sekali bagi keberlangsungan demokrasi kita di Provinsi NTT ini. Ini NTT mau maju bagaimana? NTT mau maju bagaimana kalau setiap kritikan ini langsung dilaporkan ke polisi? Ini berbahaya sekali. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo, itu perbedaan sangat kontras sekali. Presiden Joko Widodo bukan hanya dikritik, kalau dikritik beliau terima, bahkan dicaci, dimaki, dihina pun beliau terima, dan beliau sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini tidak pernah melaporkan orang yang menghina dan mencaci beliau itu ke polisi. Padahal dengan kekuasaannya itu yang sekarang dia lagi jabati itu, Presiden Joko Widodo bisa saja melaporkan itu ke kepolisian. Apalagi Kapolri kan dilantik oleh presiden. Hubungan antara Kapolri dan Presiden itu kan sangat dekat sekali. Tapi yang kita akui dari Presiden Joko Widodo, dia tidak pernah sedetik pun, sedikit pun melaporkan orang yang menghina beliau itu di polisi. Tapi beda dengan gubernur kita tercinta ini, yang terhebat, yang terbaik, Bapak Victor Bongtilo Laiskodat. Dikritik malah lapor ke polisi. Ini sama saja membungkam kritik di bumi Frubamora. Ini sama saja telah meremehkan demokrasi di Indonesia. Padahal kita tahu bersama, konstitusi kita menjamin setiap warga negara berhak untuk mengkritisi setiap kebijakan pemerintah apabila kritikan itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan program kerja Gubernur NTT. Ini berbahaya sekali, teman-teman. Dan apakah kalau saya mengatakan bahwa Gubernur NTT telah melakukan pembohongan terhadap publik, pembohongan terhadap masyarakat NTT, lantas saya juga ditangkap? Ya, saya berbicara ini berdasarkan data dan fakta. Kalau Gubernur NTT tidak mampu merealisasikan janji kampanyenya,
Kalau Anda memberi alasan bilang karena situasi lagi pandemi, ya beda. Pandemi di NTT ini tidak seperti pandemi yang terjadi di Jawa sana. Di NTT ini kasusnya berapa? Berapa angka kematian di NTT akibat COVID-19 dengan yang ada di Jawa? Berapa ribu orang yang positif di Jawa dan berapa orang yang positif di NTT pada hari ini, per hari ini? Masalah COVID di Jawa dan NTT itu berbeda jauh sekali. Di Jawa peningkatannya sangat tinggi dibandingkan NTT. Lagi pula bantuan COVID ini kan semua kan kebanyakan dari pemerintahan pusat, bukan dari pemerintahan daerah. Dan kalau begitu, tugas pemerintahan daerah, terkhususnya Gubernur NTT untuk merealisasikan janji kampanye ini sudah sejauh mana? Kan semua program untuk menangani COVID itu kan dari pemerintahan pusat. Bendungan juga dibangun oleh pemerintah pusat, dari dana pusat. Why? Mengapa ini terjadi di NTT? Gubernurnya bagaimana? Apa bisa saya katakan sebagai ini adalah bagian dari pembohongan publik? Karena telah terjadi pembungkaman kritik, telah terjadi anti kritik di NTT, maka Gubernur NTT kita nyatakan untuk cukup 1 periode saja. Tidak usah dipilih lagi di periode yang berikutnya. Karena di periode ini sungguh-sungguh beliau bisa melaporkan rakyatnya sendiri ke kepolisian. Karena mengkritik, padahal mengkritik itu dijamin dalam konstitusi kita. Dan juga selama kepemimpinan Pak Victor Bung Tirolayskodat di NTT ini, banyak program yang berjalan di tempat alias tidak berfungsi sama sekali. Program-program beliau mengeluarkan banyak sekali uang, namun tidak ada satupun yang berhasil. Apa kabar dengan ikan kerapu? Apa kabar dengan kelor? Sudah sejauh mana kita mendapat masukan yang besar dari kelor dan juga dari program tanam jagung panen sapi itu seperti apa? Itu kan tidak masuk akal, tanam jagung tapi panennya sapi. Kalau saya tanam ubi panennya kerbau bisa tidak ya? Kok kadang-kadang jadi bingung juga ya pemimpin kita di daerah ini. Ya mungkin cukup 1 periode sajalah, jangan sampai 2 periode dan akhirnya rakyatnya tambah sengsara. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye.